Ya, jadi lafadz mustarok itu adalah sebuah lafadz yang memiliki dua makna atau lebih. Contohnya seperti lafadz Qur'un, ainun, syarok, sholat, zakat, dan saum. Jadi Qur'un di sini ini adalah satu lafadz yang maknanya itu lebih dari satu. Jadi ada makna Qur'un ini adalah masa haid atau bisa juga dimaknai masa suci. Karena itulah kemudian ulama itu berbeda pendapat ketika memaknai atau menafsiri ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, karena quru di sini termasuk lafadz yang mustarok, dia memiliki lebih dari satu makna. Kemudian ainun, ainun di sini juga lafadz yang memiliki lebih dari satu makna. Nah, ainun ini bisa dimaknai mata. Ini adalah makna dasarnya ya. Ainun itu mata. Kemudian ainun itu juga bisa bermakna sumber air. Kemudian ainun ini juga bisa bermakna mata-mata. Jadi ainun ini satu lafadznya, tetapi maknanya setidaknya yang kita tahu ada tiga, yaitu mata, kemudian sumber air, lalu ada mata-mata. Begitu juga dengan lafadz syara'. Lafadz syara' ini lafadznya ya satu, tetapi maknanya ini lebih dari satu. Makna hakikatnya, makna aslinya itu adalah membeli. Tetapi ada lagi makna majaznya. Kadang-kadang syara' ini digunakan untuk makna menawar. Jadi syara' ini makna majaznya adalah menawar. Atau membeli dengan melalui perantara, ya, melalui perantara wakil. Kemudian sholat. Sholat ini juga lafadz yang mustarok. Mustarok antara makna lugawinya dan makna istilahinya secara syar'i. Makna lugawinya, sholat ini kan doa ya. Sholat itu adalah doa. Tetapi makna istilahinya itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu juga dengan zakat, saum. Saum ini kan makna secara bahasa adalah menahan, al-imsak ya. Tetapi makna secara istilah as-saum ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ini adalah lafadz-lafadz yang mustarok. Mustarok di sini bisa jadi mustaroknya itu adalah antara makna sesama makna hakikatnya, mustarok antara sesama majaznya, atau mustarok antara hakikat dan majaz, atau bisa juga mustarok antara makna lugawi dan makna istilahi. Ada beberapa ketentuan terkait dengan lafadz mustarok. Ini kembali ke mustarok lagi. Jika mustarok terjadi antara makna lugawi dan makna istilah syar'i, maka wajib diarahkan pada makna istilah syar'i. Misalnya, lafadz sholat tadi itu kan mustarok antara makna lugawi dan istilah syar'inya. Kalau sholat itu makna lugawinya adalah doa, sementara makna istilah syar'inya itu adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Nah, ini yang dimaksud sholat apa? Apakah sholat secara lugawi yang karena itu kemudian dimaknai sebagai doa, atau yang dimaksud adalah sholat secara istilah syar'i, sebagaimana yang saya jelaskan barusan. Maka berdasarkan ini, jika mustarok terjadi antara makna lugawi dan makna istilah syar'i, maka wajib diarahkan pada makna istilah syar'inya. Maka dengan demikian, ayat yang mengatakan aqimus sholah, maka yang dimaksud dengan sholat di sini wajib dimaknai dengan istilah syar'i. Tidak boleh dimaknai dengan makna lugawinya. Kalau makna lugawinya kan doa. Kalau dimaknai dengan makna lugawi, maka aqimus sholah itu hanya cukup diamalkan dengan berdoa saja,
tanpa harus melaksanakan sholat sebagaimana yang kita laksanakan, ya berdoa saja, doa makan, doa buka puasa sudah cukup. Nah, itu kalau dimaknai eh, secara lugawi. Nah, tetapi tidak boleh memaknai itu secara lugawi, harus dimaknai berdasarkan istilah syar'inya. Jika mustarok terjadi antara dua makna lugawi, nah sama-sama lugawi, maka wajib diarahkan pada salah satunya berdasarkan dalil korina atau korina. Jadi kalau misalnya mustaroknya itu antara dua makna lugawi, maka ya dipilih salah satunya, yang salah satunya itu ditunjukkan oleh dalil atau korina. Apakah boleh misalnya dipilih kedua-duanya? Nah, nanti penjelasannya itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi teori dasarnya bahwa ketika terjadi mustarok antara dua makna lugawi ini, maka dipilih ya salah satunya saja berdasarkan dalil atau korinah yang ada. Bagaimana kalau misalnya terjadi mustarok di antara dua makna istilah syar'i? Nah, itu nggak mungkin, nggak bisa ya. Karena secara akal kalau dua makna lugawi ini bisa terjadi, tetapi secara akal tidak mungkin satu lafadz ini digunakan untuk dua istilah syar'i. Tidak mungkin syara itu atau ulama itu membuat uh, apa namanya satu lafadz untuk dua istilah, itu nggak mungkin. Jadi pasti hanya ada satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu makna. Sehingga di sini tidak akan dijelaskan bagaimana kalau terjadi pertentangan atau terjadi mustarok antara dua istilah syar'i. Mustarok itu bisa terjadi pada kalimat isim seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, itu kan isim semua. Bisa juga terjadi pada kalimat fiil seperti sigot amar. Sigot amar itu ya, seperti misalnya akimu ya. Akimus sholah wa atu zakah. Lafat akimu dan lafat atu wa atu itu adalah sigot amar. Nah, sigot amar ini uh, itu juga bisa mustarok. Mustaroknya antara wajib dan sunnah. Jadi ketika apa namanya, ketika mengatakan suatu perintah, perintah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah, tergantung nanti korinahnya menuju pada yang mana. Tetapi teori dasarnya al-amru lil ijab ya, bahwa perintah itu adalah untuk sesuatu yang wajib. Hatta yadullu dalil ala khilafihi, sehingga sampai ada dalil yang berbeda dengan ketentuan itu, dengan sesuatu yang wajib itu. Sehingga kalau ada dalil yang berbeda, bisa jadi perintah itu hanya sunnah saja. Bisa terjadi pada kalimat isim, kalimat fiil, dan juga bisa terjadi pada kalimat huruf seperti huruf atof atau seperti huruf wawu ya, yang mana wawu itu bisa menjadi atof, bisa menjadi hal. Tentu yang paham dengan ini adalah kalian yang sudah belajar ilmu nahu ya. Nah, contoh mustarok dalam nas itu adalah lafaz wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, jadi mustarok di sini, mustaroknya ini adalah lafaz yadun atau aidiyahuma. Jadi tangan di sini. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Tangan keduanya ya, bukan kedua tangannya, tapi tangan keduanya. Nah, sebentar ya.
Ya, jadi yang mustarok di sini adalah lafat yadun ini. Aidiyahuma. Lafat yadun ini mustarok. Mustaroknya apa? Sebentar, 7, 3, 6. Ya, mohon maaf, ada sedikit gangguan barusan ini. Jadi, mustaroknya antara apa dan apa? Jadi, lafat yadun di sini itu mustarok antara apakah tangan itu antara ujung jari sampai siku, ujung jari sampai lengan, atau ujung jari sampai pergelangan. Nah, ini ada tiga makna. Ya, ini bisa dikategorikan tangan semua. Jadi, jari sampai siku ini juga tangan. Jari sampai lengan ini tangan. Jari sampai pergelangan ini juga tangan. Jadi di sini lafadz yadun di sini ini memiliki eh, anggaplah tiga makna ya, sehingga ini adalah mustarok. Nah, oleh karena itu, jumhur ulama kemudian berdalil dengan hadis. Ya. Jadi dalilnya atau korinahnya di sini adalah hadis dan menentukan bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah ujung jari sampai pergelangan tangan yang kanan. Jadi dari ketiga makna ujung jari sampai siku, ujung jari sampai lengan, dan ujung jari sampai pergelangan, maka berdasarkan dalil yang ada, akhirnya dipilih makna bahwa tangan itu adalah ujung jari sampai pergelangan, yang mana di dalam lafadz ini adalah yang sebelah kanan. Jadi, kalau misalnya ada orang yang mencuri, maka kemudian hukumannya adalah dipotong tangannya sampai pergelangan, dan itu adalah tangan yang kanan, bukan yang kiri. Kecuali nanti mencuri lagi, baru potong yang kiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana kalau misalnya lafadz mustarok itu digunakan, maknanya itu digunakan semuanya. Maka berdasarkan pendapat yang pertama itu tidak boleh secara mutlak. Jadi apapun alasannya itu tidak boleh. Nah, kemudian pendapat yang kedua, nah ini sebenarnya yang merupakan pendapat mayoritas para ulama ya. Boleh ketika tidak ada korinah yang condong pada salah satu makna atau mungkin untuk digunakan semuanya. Jadi misalnya satu lafadz memiliki dua makna yang mana tidak ada korinah yang menjelaskan mana yang harus diambil. Maka boleh digunakan kedua-duanya. Atau memang mungkin untuk digunakan semuanya. Atau bahkan kadang-kadang ada yang mengharuskan digunakan kedua-duanya. Tidak bisa dipilih salah satunya. Contoh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, lafadz yang mustarok di sini adalah lafadz ini yusolluna, bersolawat. Nah, apa maknanya bersolawat di sini? Lafadz yusolluna ini. Nah, ini mustarok ya. Yang pertama maknanya adalah memberikan rahmat. Yang kedua maknanya adalah memohonkan rahmat. Nah, di sini siapa yang memberi rahmat dan yang memohon rahmat itu, yaitu adalah Allah dan malaikat. Maka kalau ini disandingkan dengan Allah, jadi siapa yang bersolawat? Kalau yang bersolawat ini Allah, maka artinya Allah ini memberikan rahmat. Tetapi kalau yang bersolawat ini adalah malaikat, maka itu artinya malaikat memohonkan rahmat untuk Nabi Muhammad. Ya, memohonkan rahmat bukan berarti Nabi Muhammad ini tidak dapat rahmat, tidak ya. Hanya saja malaikat ini tabarrukan kepada Nabi Muhammad. Ayam masih ada kuliah mati. Lihat di sana. Main di sana. Kemudian, nah terkait dengan ini yang saya bilang tadi bahwa justru yusalluna, lafadz yang mustarok ini nggak bisa kalau misalnya dipilih hanya salah satunya saja. Kalau misalnya dipilih satu saja, memohon rahmat misalnya. Masa iya Allah ini memohon rahmat?
Atau misalnya yusholluna ini eh, dimaknai memberikan rahmat saja. Masa iya malaikat ini memberikan rahmat? Oleh karena itu, nah ini harus dipakai kedua-duanya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan boleh apabila dalam bentuk jamak seperti ini ya. Tadi bil akro. Jadi jalanilah masa iddah bil akro dengan beberapa kuru. Kuru di sini artinya bisa haid, bisa suci. Nah, karena akro di sini adalah bentuknya jamak, ya, maka boleh kemudian untuk digunakan semua maknanya. Pendapat yang keempat mengatakan diperbolehkan dalam kalam nafi, yaitu negatif. Seperti contoh la aina indi. La aina ini adalah kalam negatif ya. Tidak ada sumber air, seperti yang saya jelaskan tadi. Ainun di sini maknanya bisa sumber air, bisa mata, bisa mata-mata. Nah, oleh karena itu, ketika saya mengatakan misalnya la aina indi, tidak ada sumber air atau mata di dekatku, nah ini boleh. Jadi aina di sini bisa dimaknai air, bisa dimaknai mata sekaligus. Atau misalnya dimaknai mata-mata juga. Jadi saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa di dekat saya itu nggak ada air, nggak ada sumber air, nggak ada mata, nggak ada mata-mata. Sehingga boleh saya mengatakan la aina indi. Tidak ada sumber air, tidak ada mata, dan tidak ada mata-mata di dekat saya. Penggunaan bersama antara makna hakikat dan majas. Ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Nah, ini contoh yang mengatakan boleh ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa lafaz mula sama atau di dalam ayat aula mastumun nisa mengatakan bahwa la masa di sini ini bisa menggunakan makna hakikatnya sekaligus makna majasnya. La masa ini artinya menyentuh ya, makna sesungguhnya adalah menyentuh. Nah, dengan demikian menurut madhab Syafi'i eh, la masa di sini aula mastum ya, aula la mastum. Di sini bisa dimaknai secara hakikat yaitu menyentuh dengan tangan, bisa dimaknai dengan majas yaitu makna majasnya adalah berhubungan badan suami istri. Nah, dengan demikian menurut Imam Syafi'i lafat aula mastumun nisa ini kan bab yang membatalkan wudhu ya, masalah yang membatalkan wudhu. Maka menurut madhab Syafi'i dapat membatalkan wudhu jika menyentuh dengan tangan atau melakukan hubungan badan suami istri. Nah, itu sama-sama dapat membatalkan wudhu. Nah, itu artinya lafaz aula mastum di sini dimaknai atau digunakan maknanya yang berupa makna hakikat dan makna majas. Atau dalam contoh waf'alul khairah, kalian lakukanlah kebaikan. Maka lafaz if'al di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fi'il itu atau amr itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna hakikat. Perintah itu makna hakikatnya ya wajib, tetapi makna majasnya itu adalah sunnah. Maka di dalam lafaz ini waf'alul khairah, kalian lakukanlah kebaikan. Ini bisa digunakan kedua maknanya. Jadi bisa maksudnya kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, tetapi bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh menggunakan makna hakikat dan majas secara bersamaan, tetapi harus memilih satu makna saja sesuai korina, sehingga menurut ulama yang mengatakan ini yang nggak bisa kalau menggunakan dua maknanya ini. Seperti contoh tadi, aula mastumun nisa. Aula mastum, la mastum ini nggak bisa kemudian dimaknai dengan kedua maknanya, yakni makna hakikat dan makna majas. Oleh karena itu, ulama yang tidak setuju dengan itu harus memilih salah satunya. Misalnya mazhab Hanafi ya. Imam Hanafi itu tidak mau menggunakan kedua maknanya ini sehingga beliau hanya menggunakan satu makna saja. Apa? Aula mastum di sini dimaknai dengan makna majasnya saja,
yaitu melakukan hubungan badan antara suami istri. Sementara karena makna hakikat yaitu menyentuh dengan tangan ini tidak dipakai di dalam ayat ini, menurut mazhab Hanafi, maka menurut mazhab Hanafi menyentuh eh, lawan jenis yang bukan mahramnya itu tidak membatalkan wudhu. Ya misalnya saya menyentuh istri saya, apa istri saya menyentuh saya. Nah itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh aula mastumun nisa di sini, ini bukan makna hakikat yaitu menyentuh dengan tangan, bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah makna majasnya yaitu melakukan hubungan badan. Apa korinahnya? Apa alasannya? Kenapa kemudian mazhab Hanafi itu tidak eh, apa namanya? Tidak menggunakan makna hakikatnya, yaitu sebentar ya. Ini banyak gangguan ini. Saya ini sebenarnya sekarang ada kuliah di S3 di jam 11 ini. Sehingga saya ini masuk di dua kelas, makanya konsentrasi bisa terpecah-pecah. Ya, wah sampai mana tadi ya? Lupa saya. Tadi sampai mana saya? Sampai korinahnya apa, Pak? Oh iya, jadi eh mazhab Hanafi mengatakan bahwa aula mastum ini hanya menggunakan makna majasnya saja, tidak mau menggunakan makna hakikatnya karena ada korina. Apa korinahnya? Yaitu lafadz lamasa ini kan maknanya saling menyentuh, bukan menyentuh ya. Jadi kalau lamasa, lamnya ini pendek, lamasa, lamnya pendek, itu maknanya menyentuh. Tetapi kalau lamasa, lanya panjang, itu maknanya saling menyentuh. Nah, dengan demikian, ini makna sebenarnya, makna hakikatnya, ini saling menyentuh. Nah, logikanya menurut mazhab Hanafi, menurut Imam Hanafi ini, jadi saling menyentuh itu misalnya suami menyentuh istri, kemudian dibalas oleh istri menyentuh suami. Lalu dibalas lagi oleh suaminya menyentuh istrinya, dibalas lagi oleh istrinya menyentuh suaminya. Nah, ini namanya saling menyentuh. Nah, secara logika ya kan nggak ada kerjaan banget itu ya, ya hanya saling sentuh, saling balas begitu kan nggak ada kerjaan. Sehingga dengan demikian nggak mungkin ini yang dimaksud menurut mazhab Hanafi, nggak mungkin yang dimaksud ini adalah makna hakikatnya. Kalau makna hakikatnya nggak masuk akal, ngapain ada orang saling sentuh begitu. Oleh karena ini eh, yang dimaksud dengan saling sentuh di sini ini pasti adalah berhubungan badan. Nah, sehingga dengan demikian maka menurut mazhab Hanafi yang digunakan ini adalah makna hakikatnya saja. Sebentar ya. Baru 3 orang ini Kiai. G.